Puskesmas Kajen 2 sedang giat mempersiapkan program integrasi layanan primer atau ILP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari pelatihan intensif bagi tenaga medis, penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih memadai, hingga peningkatan sistem manajemen pelayanan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat sekitar, dengan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samrona, Kepala Puskesmas Kajen 2. ILP adalah integrasi layanan primer yang merupakan program Kemenkes sebagai transformasi kesehatan, yaitu di pilar pertama. Tujuannya yaitu mendekatkan sedekat-dekatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai siklus hidup manusia, terutama tentang promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, sehingga kebutuhan akan akses kesehatan bagi masyarakat lebih dekat dan mudah. Untuk persiapan ILP yang untuk puskesmasnya itu kita sudah menyiapkan tentang, kalau ILP itu kan berarti ada perubahan mas, dari tadinya kayak UKP, UKM, sekarang dibuat menjadi klaster. Di sini ada 5 klaster, yaitu klaster 1 tentang manajemen, klaster 2 itu ibu, anak, remaja, dan persalinan, klaster 3 dewasa dan lansia, klaster 4 itu tentang penyakit menular, klaster 5 itu lintas klaster, seperti laborat, kemudian obat, UGD, gawat darurat gitu. Kemudian kami sudah membuat juga SK pembagian tugas masing-masing klaster, dan kami juga membuat wahana klasternya, seperti untuk klaster 1 itu di sini di ruang kantor, klaster 2 itu nanti di ruang pelayanan, klaster 3, klaster 4 semuanya ada di ruang pelayanan. Kami coba untuk membuat wahana seperti itu. Kemudian di situ juga ada meja screening di bagian pertama kali pasien masuk. Meja screening itu tujuannya adalah untuk mengarahkan pasien itu masuk ke klaster mana. Untuk ILP di Kajen 2, sementara itu kami mengambil 2 desa. 2 desa itu yaitu Sinang Prenteng dan Kalijoyo. Kalijoyo itu ada puskesmas pembantunya, kalau Sinang Prenteng tidak ada, sehingga kami menggunakan PKD. Dan untuk saat ini mereka berdua sudah kita lakukan pembinaan, pelatihan kader, dan insya Allah untuk mereka berdua sudah mulai melaksanakan posyandunya, sudah posyandu sesuai dengan ILP. Untuk di PKD-nya itu pelayanannya dari jam 8 sampai jam 11. Jadi untuk desa itu mengumumkan, tadinya awalnya ya mereka mengumumkan dulu ya bahwa kita PKD-nya sudah mulai buka, tetapi ini belum launching, kita baru persiapan. Persiapan itu pembukaan PKD, kemudian pelatihan kader, pelaksanaan posyandu sesuai dengan siklus hidup. Kami belum launching memang karena Bu Lurahnya juga, Bu Lurah dan Pak Lurah sebelum kita semuanya siap 100%, memang belum dilaunchingkan dulu. Jadi semuanya ini masih dalam tahap persiapan. Yang pertama, kalau di Kalijoyo memang dari awal dari Dinas Kesehatan itu menunjuk yang ada pustunya. Jadi kami yang ada pustunya adalah 2 desa, yaitu Kalijoyo dan Pekiringan Alit. Karena Pekiringan Alit memang bidan desanya juga masih cuti melahirkan, jadi kami ambil yang di Kalijoyo. Kemudian 1 desa lagi, desa pendamping, biar ada antara PKD sama pustu. Jadi kami ambil di Sinang Prenteng. Yang pertama adalah desanya sudah sangat siap untuk posyandunya juga sudah bagus, dan mereka juga dekat dengan kami wilayahnya, sehingga untuk pembinaannya lebih mudah. Dan nanti kami berharap dari 2 desa itu sebagai percontohan untuk semua desa. Setelah semuanya berhasil, semuanya bisa berjalan, 3 bulan mendatang kami berharap itu akan disusul oleh desa-desa yang lain. Untuk ILP kan berarti di tingkat RT RW itu posyandu. Posyandunya di masing-masing pos.
Semuanya memang meskipun dalam satu pos itu tetap melayani seluruh siklus hidup. Seluruh siklus hidup itu dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia. Di situ melayani imunisasi. Jadi promosi kesehatan ya, dan pencegahan. Kemudian apabila di situ ada yang harus dilakukan rujukan, maka akan dilakukan rujukan ke PKD-nya. Dan dari PKD, apabila di PKD-nya itu memang perlu rujukan ke dokter puskesmas, dan akan dilakukan ke rujukan puskesmas. Dan di situ di PKD itu kami memberikan obat-obatan juga, karena PKD itu kan kalau dulu obatnya itu desa beli sendiri. Karena peraturannya bahwa kalau tidak ada apoteker, tidak ada dokter di situ, tidak boleh pengadaan obat sendiri, sehingga obatnya dari puskesmas. Puskesmas membantu untuk obat dan tenaganya. PKD di situ ada bidan, ada perawat, dan ada 2 kader. Sebenarnya kendalanya itu nggak terlalu sangat signifikan ya, karena memang begitu kami ada informasi ada ILP, kemudian kami melakukan kaji banding ke pelantungan, kemudian kami dari puskesmas itu sosialisasi ke tingkat puskesmas dulu, kemudian ke desa-desa, kami kunjungan ke desa-desa sekalian karena memperkenalkan tentang ILP ke desa-desa walaupun memang belum semua desa. Kemudian kami perkenalan tentang ILP juga, sosialisasi tentang ILP lintas sektoral di kecamatan ke Pak Camat, kemudian lintas sektoral dengan semua, ada kepolisian, ada dari BKKBN, ada dari Koramil, ada dari Koramil juga. Jadi kami selalu gembor-gemborkan untuk apa itu ILP. Pada saat setiap kali ada pertemuan kader pun kami selalu informasikan tentang ILP, sehingga sedikit-sedikit dari pihak desa maupun dari pihak kader sudah mulai mengenal ILP. Kemudian bidan desanya juga kami setiap kali apel kami informasikan tentang ILP, apa itu ILP. Sehingga begitu kami mulai penunjukan 2 desa itu antusias Pak, antusias, mereka semuanya mendukung. Kemudian kita semua bekerja sama antara desa dengan puskesmas untuk pendataan, pembinaan kader. Jadi desa mau mempersiapkan, kami juga sama-sama bekerja sama. Kemudian kenapa kami ambil cuma 2 desa? Karena kami fokusnya untuk adalah biar 2 desa itu jadi dulu. Begitu jadi, nanti oh ternyata ini kendalanya, ternyata begini caranya, biar semua desa itu mencontoh dengan mudah. Kalau kita fokuskan pada semua desa, petugas kami itu akan membimbingnya itu kan kesulitan Pak. Harus ke sana. Ini pun pembinaan kader dengan 2 desa itu hampir setiap hari promos kami keluar untuk membina ke desa A, desa B, kemudian ke sana kan itu butuh waktu. Kalau kita seluruh desa nanti malah tidak jadi semua khawatirnya. Makanya kita 2 desa dulu, begitu 2 desa ini sudah jadi, nanti rencanakan bulan depan akan nambah 1 desa. Dan kita memang kalau mau nambah pun kita akan konfirmasi ke desa dulu kesiapan desa tersebut. Kalau desa tersebut sudah siap untuk kadernya maupun pihak desanya, kami lakukan pembinaan. Begitu. Jadi kami bantu untuk dijadikan ILP. Begitu. Harapan adanya ILP ini sih kami berharap adanya dukungan dari semua pihak sehingga semua desa itu bisa ILP. Kemudian bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tingkat kesehatannya bisa meningkat karena pelayanan kesehatannya sangat dekat. Jadi akhirnya mereka yang hanya sakit-sakit sedikit, mereka akan mendatangi PKD. Jadi tidak sampai jatuh sakit yang berat. Kemudian dengan adanya PKD, kami berharap pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas, misalnya seperti penyakit-penyakit kronis, obat-obat yang kronis yang harus diambil ke puskesmas setiap bulan bisa dititipkan di PKD seperti hipertensi kronis, kemudian DM, kemudian TBC.
penyakit-penyakit itu, seperti itu bisa dititipkan ke PKD obat-obatnya. Apabila nanti butuh untuk harus ketemu dokter ke puskesmas, jadi berapa bulan sekali mereka akan ke puskesmas. Jadi tidak harus setiap bulan, setiap saat berkunjung ke puskesmas. Harapannya seperti itu. Jadi semakin dekat kesehatan ke desa, maka semakin mudah masyarakat mengakses kesehatan, semakin meningkat derajat kesehatan masyarakatnya. Seperti itu sih harapan kami. Kemudian untuk pemantauan wilayah setempat pun harapannya bisa dilihat di tingkat RT RW melalui posyandu, kemudian di tingkat desa melalui pustu atau PKD, kemudian di tingkat puskesmas, di tingkat kecamatan itu melalui puskesmas. Itu harapan kami seperti itu, sehingga semua kesehatan yang ada di masyarakat itu bisa terpantau oleh PWS sampai ke bawah. Saya mengajak untuk seluruh masyarakat dan desa untuk mengaktifkan PKD-nya dan aktif datang ke posyandu. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Tim Liputan Kowarka TV mengabarkan.